si Yanto kemarin mau ngambil surat itu kan ke saya. Yang itu kemarin kaget waktu berangkat ke Padang nggak dikasih surat itu. Enggak ada. Gimana? Dan kan abang kan ngasihnya kan ke Mustafa Haji Jumat. Status sudah berangkat. Jadi waktu diterima Julianta, orang nggak dikasih udah nggak ketemu lagi. Saya kan kesana tuh itu dia nggak ada lagi ke Bogor. Lagi berobat. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Banten dibuka, menyatakan kami tanya terlebih dahulu, hari ini sehat? Ya, ya. Kita lanjutkan. Minggu yang lalu tidak terlaksana sidangnya. Ada surat ke kami kalau penasihat hukumnya ada acara keluarga di bedanya. Iya. Mana sudah? Udah 2 hari pulang yang mulia. Sudah pulang. Iya. Sudah dari rumah sakit. Sudah. Ya, syukurnya. Ada saksi dari ini Pak Jaksa? Ini yang mulia, kita melanjutkan satu Pak Iwan, alhamdulillah ya Pak. Terus kemudian kalau untuk Pak Irfansa belum bisa. Kemudian Pak Azwar ini masih di luar kota. Terus Ibu Legita masih baru melahirkan. Kita panggil saksi dari polisi Pak, ada Madani Mas. Jadi hari ini rencananya 2. Satu Pak Iwan lanjutkan dengan pemeriksaan kemarin hadir Pak. Terus ada Madani Mas. Mana yang kita dulukan? Pak Iwan aja berapa itu? Karena mau lanjutkan. Oh iya. Saya silakan tindak. Pak Iwan silakan Pak Iwan. Kalau untuk Pak Dimas, ya kalau bisa di luar dulu. Terima kasih. Ya, memang harus di luar ya. Karena yang mau termasuk yang akan mau jadi saksi termasuk Richard. Ada yang mau jadi saksi Richard? Pak Panas dulu. Daskan dulu. Duduk. Bukan. Mohon maaf bisa mundur 100 meter ya. Bisa mundur lagi Pak. Nah, Pak Iwan sehat hari ini Pak? Sehat Pak, mulia. Baiknya hari ini kita periksa kembali sebagai saksi. Saudara sebelumnya pernah disumpah pada sidang yang lalu. Sudah. Sumpahnya masih melekat. Siap. Jadi saudara tetap harus memberi keterangan yang benar sesuai yang dilihat dengan Siap. ya. Apakah masih ada pertanyaan dari penasihat hukum? iya yang mulia. Ya, Ya, melanjutkan yang kemarin yang mulia. ya, oke. Ya. Silakan. Ini rusak berarti ya? Kurang peka ya. Hidup terus lampunya semua? Tes. Mati, nggak bisa mati. Hidup semua. Korslet ya? Ya. Terima kasih Yang Mulia. Melalui Yang Mulia kami akan lanjutkan beberapa
keterangan lagi yang sudah diperlukan dari saksi mahkota berkenaan dengan kemarin itu kami minta untuk dibuka CCTV yang di money changer. Apakah saksi mahkota masih menunggu dibuka dulu atau memang betul itu Februari atau Maret penukaran uang di money changer? Begitu juga kami juga ada berkas bukti panggilan dari penyidik kepada rumah makan Padang. Itu juga karena ketemuan di rumah makan Padang itu bulan Maret ada, cuma CCTV-nya ternyata dalam berkas itu tidak disita oleh penyidik dan tidak dari dalam persidangan, tapi ternyata di rumah makan Padang CCTV-nya sudah diganti oleh penyidik dengan yang baru. Pertanyaan kami kepada saksi mahkota, apakah pertemuan Pak Gibran di rumah makan Padang itu bulan Maret atau bulan Februari? Kalau seingat saya tadinya bulan Maret. Cuma begitu saya diajak penyidik ke money changer, di situ baru diketahui katanya tanggal 9 Februari. Tapi seingat saya waktu itu Maret. Nah, jadi kepada yang mulia dengan demikian kami minta CCTV untuk dibuka supaya mengingatkan kembali kepada saksi mahkota itu Februari atau Maret. Demikian yang mulia. Jadi keterangannya awal mulanya Maret. Iya, sesuai BAP pertama Maret. Cuma begitu prarekonstruksi pengecekan di money changer itu diketahui tanggal 9 Februari. Demikian yang mulia. Tapi saudara akhirnya membenarkan yang mana? Yang Februari. Saya patokannya seingat saya Maret. Ya, setelah tahu itu gimana? Ya saya ikuti dari tanggal 9 ini. 9 Februari. Ya. Yang ikuti yang tanggal 9. Dengan demikian kami minta CCTV dibuka Bapak penuntut umum supaya karena dasarnya kan mengikuti bukan pada awalnya Maret. Nah jadi kami minta CCTV-nya dilihat kalau memang Februari, kalau memang Maret supaya saksi mahkota bisa memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Demikian ya. Jadi kan menunggu CCTV ya. Ya. Ya, jadi begini kita Ini suratnya mengikuti belum Maret. keterangan saksi. Itu Saksi suratnya bilang belum Maret 9 minta. Februari ya. Iya. Jadi akhirnya saksi ikuti yang 9 Februari. Itu kan di luar persidangan yang mulia. Sekarang dalam persidangan. Sekarang ini menerangkan begitu. Kalau CCTV dibuka ternyata Maret. Ya, patokannya begini yang mulia Pak. Tadinya kan saya memberi keterangan bulan Maret. Tapi setelah diajak ke money changer baru dikasih versi tanggal 9 Februari. Jadi kan saya nggak punya bukti otentik, tapi dari Perlu membuktikan. Sekarang bilangnya keterangan di sini. Akhirnya kamu mengikuti yang 9 Februari. iya sesuai petunjuk dari money changer itu. Yang 9 Februari. Iya, nggak ada masalah. Hanya saja kami minta CCTV-nya dibuka. Itu Februari atau Maret yang mulia. Saksi sudah menerangkan begitu. Tidak perlu buka. Ini silahkan nanti disimpulkan dalam pimpinan. Nggak bisa. Kalau CCTV dibuka bagaimana? Ya saya pasti ikutin sesuai petunjuk yang benar. Yang CCTV. Jadi minta dibuka juga yang mulia CCTV yang mulia. Saksi sudah menerangkan begitu. Jadi benar buka. Ini silahkan nanti disimpulkan saudara. Mohon yang mulia, ini kan masalah mati hidup seorang yang mulia. Jadi lebih bagus kita tunda untuk CCTV dibuka. Kalau memang CCTV tidak bisa dibuka, baru kita masuk kesimpulan. Tapi kalau CCTV bisa dibuka, berarti mahkota akan mengikuti apa yang terjadi sebenarnya. Jadi itu kan udah settingan namanya, karena ditunjukkan Februari itu Februari. Nah, keterangan di saksi di sini memang begitu ya, ini mengikuti apa yang ditulis dari money changer kan gitu. Ya. Ya, money changer itu kan nanti CCTV yang mulia. Ada dua berarti bukti di sini dengan money changer. Satu slip tukaran uang, satu lagi CCTV. CCTV ada di makan Padang.
mana yang dipilih oleh yang bersangkutan kalau kita diserahkan kepada yang bersangkutan. Kalau ini kan diserahkan kepada yang bersangkutan satu, yang satu lagi tidak dibuka yang mulia. Ya, kita ikuti yang diterangkan di sini aja. Jadi silakan nanti saudara menyimpulkan atau berupaya sendiri kan gitu. Memang ada sudah gimana hasilnya? Ya, terima kasih ya Mulia. Terkait rekaman CCTV atau recorder CCTV, ada harinya dalam perkara ini. Cuma kita sudah berupaya pada ahli digital untuk membuka itu. Hasil orang digital menyebutkan ini sudah sistem CCTV ini Pak, per bulan itu langsung otomatis tutup. Jadi ini kejadiannya kan di bulan Februari itu ketutup dengan sebulan berikutnya Pak. Jadi otomatis. Jadi dari setting alat ini nimpa dokumen sebelumnya. Ditambah di CCTV ini itu ada bad sector. Jadi harddisknya itu sudah tidak bisa membuka lagi. Demikian ya Mulia. Jadi itu penjelasan dari penuntut umum. Silakan nanti penasihat hukum upaya ya kalau bisa mengupayakan CCTV silakan. Ya. Penjelasannya nggak bisa dibuka kan kita? Iya, tidak bisa dibuka. Kalau begitu kami minta manajernya dihadirkan dulu baru Iwan yang mulia. Karena ini di sini kuncinya kan. Silakan saudara nanti upaya mengenai pembuktian itu kan ada waktu nanti untuk bicara. Karena begini yang mulia, pembuktian itu kan oleh penuntut umum, bukan kami yang mulia. Iya, begini, saudara kan ada hak untuk mengajukan hal yang meringankan. Yang menurut saudara menguntungkan, silakan nanti ada waktunya. Kita selesaikan dulu ini saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Izin yang Mulia. Terkait saksi money changer sudah kita panggil. Ada atas nama Legita Widiana. Informasinya yang bersangkutan sedang hamil mau melahirkan. Jadi belum bisa hadir. Rencana mau diajukan. Ya pasti itu sudah dipanggil. Ini sudah dipanggil ya Mulia. Jadi saksi awalnya bilang Maret ya, Ya. itu yang diingat. Tapi setelah ditunjukkan itu jadi Februari. Ya. Coba kita kasih tunjuk lagi yang merubah jadi Februari tadi. Mana? Apa maksudnya? Yang menyebabkan dia berubah pikir jadi Februari apa? Kemarin sudah ditunjukkan ada di depannya. Iya, Pak. Coba itu bukan. Ya sudah, kemarin sudah. Masih ingat? Ya, bukti kemarin itu dari manajer ya. Antara Ya, 9. Masih ingat? Iya, kata kecil. Ya. Oke. Saksi kami harapkan kejujurannya. Itu ditandatangani kapan? Kertas kecilnya. Tahu nggak tanda tangan? Apakah sewaktu sudah ditahan ada diminta tanda tangan? Tidak. Untuk resi itu tanda tangan setelah menerima duit. Setelah menerima duit. Ya. Apakah sewaktu pulang dari menerima duit itu resi dibawa? Nah ini yang saya lupa. Ya coba ingat dulu. Mau berapa lama ingat? Coba ingat dulu. Kalau resi itu setahu saya kasih tahu ke Pak Kiplan telah terima, dan ke rumah Pak Padang itu saya tunjukkan ke Pak Kiplan nominalnya saya ingat 151.500.000. Cuma di mana kertas itu saya lupa. Jadi waktu keluar dari manajer resi dibawa. Iya, Dibawa ya? ya rinciannya. Iya, resinya dibawa. Ya. Yang ditandatangan itu dibawa. Iya. Gitu ya. Kemarin dilihat di depan resi ada berapa buah? Ada dua. Dua. Ya. Tapi ada di bawah satu. Kenapa masih tetap dua? Nah ini yang saya nggak tahu. Jadi tidak tahu. Jadi Ya. saksi ingatnya resi ada dua, satu di bawah ya. Ya, satu di Satu tinggal kan? Ya. Tapi kemarin dua-dua ada di sana resinya ya. ya. Ya itu tolong kita jadi pegangan kita ya. Oke. Jadi setelah ada resi itu sehingga saksi berubah pikiran menjadi Februari ya. Iya, Awalnya saksi mengatakan Maret. Maret. Ya. Menjadi Maret itu pada BAP keberapa? Kedua. BAP kedua ya. BAP pertama tanggal berapa? BAP pertama
Sehabis saya ketangkep. Tangkap itu tanggal 21 Mei. Tanggal 21 Mei. Langsung di BAP. Langsung di BAP. Langsung di BAP. Langsung di BAP. Di- Setelah interogasi lapangan, muter-muter kemana saya nggak tahu. Terus agak malam baru diserahkan ke Polda dan juga. Oh di BAP. Ya. Nah, jadi diputar-putar dulu oleh yang lain, baru malam-malam di BAP ya tanggal 21. Ya. Di situ masih mengatakan adalah tanggal bulan Maret. Ya. BAP kedua kapan? BAP kedua nggak jauh dari yang pertama. Ya, jauh dari yang pertama, oke ya. Berarti ini BAP pertama 21 Mei 2019. Ada berapa lembar ini? Ada 10 lembar ya. Terus BAP kedua tanggal 14 Juni, jauh dong. Ya pokoknya dari penangkapan pertama itu nggak udah jauh karena kan tanggal 21 Iya. dalam hitungan mingguan. Tapi di sini BAP-nya berikutnya 14 Juni 2000 jam 16.30. Kalau yang dekat tentu ya masih sama-sama bulan Mei lah. Yang mana benar? Ya, jadi di sini BAP pertama 21 Mei, BAP kedua Juni. Saksi mengatakan waktunya dekat. Nah, nggak tahu lah bagi saksi memang 1 bulan dekat, bagi kami jauh. Coba ingat lagi. Ya kalau seingat saya itu kan saya di BAP kan lama sekali, hampir 4 bulan. Jadi untuk mengingat tanggalnya kejadian udah lama, saya rasa saya lupa. Tapi yang jelas rangkaiannya dari mulai ketangkep sampai Juli itu ya masih proses BAP terus. BAP terus ya. Ya. Jadi antara 21 Mei dengan 14 Juni ada BAP yang lain tapi tidak dimasukkan dalam berkas ini, begitu maksudnya? Enggak, yang jelas kan BAP nggak pernah saya bawa. Saya tiap hari dipanggil di BAP terus. Oh begitu ya. Nah jadi sekali lagi tadi saksi mengatakan BAP ada, coba lihat di situ ada nggak? Di berkas saya nggak ada, hanya 21 Mei, habis itu tanggal 14 Juni, ya. Jadi di sini nomor 2 di 14 Juni ditanya, pada saat ini saudara diminta keterangan tambahan oleh penyidik sebagai saksi mahkota dengan keterangan sebelumnya berkaitan dengan tindak pidana yang tanpa memasukkan ke Indonesia, membuat dan seterusnya, ya kan? Saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik sebagai saksi mahkota. Nomor 3 diberikan kepada yang diperiksa berdasarkan pemeriksaan saudara sebagai saksi di sini. Di sini tidak ada yang mengatakan bahwa BAP tanggal 21 Mei 2019 itu berubah. Sementara di 21 Mei 2019 saksi mengatakan bahwa bertemu dengan Pak Kintajeng, menunggangi money changer adalah bulan Maret 2019. Ya. Nah, jadi di mana perubahan tersebut? Kalau perubahan BAP itu pastinya saya lupa, tapi yang jelas itu ada perubahan. Kalau saya dari awal mengatakan itu bulan Maret, tapi berubah setelah dari manajer. Nah, itu rekonstruksi itu kan bulan Juni. Ini belum rekonstruksi, masih awal. Oh, jadi saksi pernah ke money changer ke penyidik ya. Padang, rumah makan Padang tanpa proses rekonstruksi. Belum dibawa oleh penyidik. Ya. Oh, berapa kali tuh? Sekali. 1 kali ya. Ya. Nah, di sini di BAP tanggal 14 tidak ada menyatakan bahwa BAP tanggal 21 berubah. Begitu juga BAP saksi tanggal 28 Juli tahun 2000. Di sini juga nomor 2 keterangan saya masih sama dan pemeriksaan tak berlanjutkan. Tidak ada juga menyatakan ada perubahan dari Maret ke Februari. Ya, ini BAP tanggal 14 bulan 6. BAP ketiga tapi tanggalnya 28 bulan Juli tapi hurufnya 14 bulan 6 2019. Itu tidak ada juga.
Nah, jadi ada 3 BAP saksi yang ada dalam persidangan. Nah, pertanyaan kami, karena tidak ada dalam BAP ini yang menyatakan bulan Februari berubah dari bulan Maret, jadi saksi memegang yang mana? Yang di BAP apa yang di BAP? Tadi sudah diterangkan pakai yang tanggal 9. Ya. Ya kan kami menanya yang mulia. Setelah melihat kan sudah dijawab tadi. Setelah melihat resinya itu. Resi. Tanggal 9 itu yang dipegang. Ya di sini nggak ada BAP ini yang menyatakan. Nanti dikomentari dalam pembelaan. Ya kan kami kesempatan bertanya yang mulia. Ya sudah tadi sudah dijawab soal kapan ditemukan uang ada resinya tanggal 9. Iya dia jawab karena ditunjukkan sama penyidik kan, bukan maunya dia. Nah, kemarin sudah tunjukkan di sini. Iya. Nah sekarang kalau kita CCTV dibuka juga supaya fair. Bukan begitu caranya kan sudah tidak bisa. Lah nggak bisa, kenapa nggak bisa? Sudah dijelaskan tadi tidak bisa karena Sebaiknya ya dihadirkan yang menyatakan nggak bisa. Ya, dihadirkan yang menyatakan nggak bisanya. Kecuali ada surat ini kan kata-katanya. Biar terbuka yang mulia. Sudah dijawab pakai tanggal 9. Saudara kan tanya pakai yang mana? Pakai tanggal 9 dia. Dan dia tanya lagi. Lah, kan saya cari di sini yang katanya ada apa enggak? Berarti BAP-nya batal semuanya. Sudah, nanti simpulkan dalam pembelaan. Saya tanya dia yang mulia. Ya sudah dijawab tadi Ya. tanggal 9. Jadi BAP-nya tidak relevan lagi. Ya, bukan begitu, bukan dia punya hak untuk menilai BAP. Sekarang tanya di sini. Ya ini yang saya tanya yang mulia. Nah, kalau ditanya BAP tidak relevan bukan dia yang menjawab kan? Lah, kan kita di persidangan BAP sebagai petunjuk. Kalau kita nggak pakai BAP, nggak usah pakai BAP, nanya-nanya aja. Kalau begitu terserah yang mulia. Ya sudah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Yaitu, di mana di sini perubahan yang dari 9 Maret menjadi 9 Februari saya bilang BAP yang mana? Kan saya tanya. Yang ditanya bukan itu tadi, pakai yang mana? Lah, iya. Itu kan lanjutannya yang mulia. Ya, saudara tadi pertanyaan. Karena dari awal kan saya tanya, dia berubah 9 Maret jadi 9 Februari kenapa? Dia bilang karena melihat daripada slip yang ditunjukkan oleh penyidik pada waktu melakukan kesana di luar rekonstruksi, kan jelas. Ya, sementara dia kesana itu tercatat di itu, di apa di CCTV. Oke, jaksa bilang Februari hilang. Dia kesana bulan berapa kemarin? Yang pertama. Kalau tanggal pasnya lupa, tapi nggak jauh dari penangkapan. Iya, berarti bulan Mei. Mana bulan Mei? Buka. Jangan berita begitu. Lah bukan. Oke, kita buka bulannya bulan Mei. Kalau memang betul 1 bulan hilang. Buka bulan Mei. Karena diambil jaksa bulan berapa? Bulan berapa? Bulan 6. Nah, kita buka. Sekarang tanya sama saksi. Bukan yang mulia. Makanya saya kan bicara sama dia, sama saksi yang mulia. Menarik saya kepada Ingatkan pertanyaan saudara. Saudara tanya antara Maret atau Februari. Februari sudah ditegaskan bahwa dia pegang yang Februari. Makanya saya cegah. Oke. Lebar kemana-mana. Oke, dia pegang Februari. Di mana di sini berubah dari Maret ke Februari? Sekarang pegang yang mana saudara? Yang jelas patokannya saya setelah dari resi. Jadi 9 Februari yang dipakai. Iya, karena di situ Oke, di mana di BAP yang menyatakan itu? Kan pertanyaan sampai itu saja tahu. Ya, sudah. Saudara yang di BAP berarti dirubah. Yang pertama. Saya tidak tahu yang dipakai yang mana, nggak kurang paham yang mulia. Karena saya nggak tahu juga proses BAP. Yang jelas saya tiap hari di BAP tanda tangan seperti itu. Ya, di BAP yang kedua saudara menyebut Februari tanggal 9. Betul ini? Iya. Ya. Ada di sini nomor nomor 11. Oke, mana? Pada tanggal 9 Februari sekitar jam 10 saya menelpon Kiflan Jen. Ini betul ini ya? Kalau ilmunya benar. Dan diarahkan menuju ke rumah makan Padang Sederhana seberang Mall Kelapa Gading. Betul ya? Iya. Iya. Yang saya tanya, yang saksi mengatakan tadi
karena dikasih tunjuk jadi berubah di sini di mana? Nah, saya tidak tahu perubahannya yang pasti. Itu yang saya tanya. Perkara ini saya udah tahu, saya udah baca, udah kapan di kepala saya. Di mana di sini yang dikatakan tadi seperti itu? Di BAP yang mana? Itu yang saya tanya. Bahwa setelah dua oleh penyidik berubah menjadi tanggal 9 Februari. Ada apa nggak di sini? Sudah saya tanya, ingat nggak ada perubahan nggak di situ? Seingat saya ada perubahan. Perubahan menyebut ada perubahan atau menyebut tanggalnya saja? Perubahan. Maksudnya dirubah? Ya, di BAP ulang. Ada sebutkan keterangan saya yang menyebutkan di BAP sebelumnya Maret, kemudian dirubah tanggal 9, ada kata-kata seperti itu? Kelihatannya pernah saya baca. Cuma lupa tanggalnya. Bukan, di dalam BAP sebut nggak? Disebut. Ingat saudara sebut? Iya. Seingatnya sebut. Oke, kita baca satu-satu. Nggak usah. Lah yang mana yang mulia? Bukan. Saudara nanti menanggapinya dalam pembelaan. Kalau baca satu-satu lama. Lah, enggak. Jadi begini yang mulia, kasihlah kesempatan kepada kami melakukan pembelaan yang mulia. Jangan kami dipaksa seperti itu yang mulia. Karena dia bilang ada, kita lihat di mana di sini yang mulia. Karena begini yang mulia. Ya, saksi juga menerangkan seperti itu. Soal BAP ini kalau dikomentari itu sudah keluar dari Ya. apa yang kita. Kalau memang tidak ada dalam BAP, dari mana cerita dakwaan ini? Kan saya tidak dilarinya. Kan kami membuktikan, kan kita pembuktian dakwaan. Mohon izin yang mulia, kalau boleh kesempatan Pak Presiden, kalau boleh meluruskan kritik, izin yang mulia. Itu yang maksud saya coba tangkap ya. Yang tanggal 9 Februari yang tadi saudara Roka itu setelah dilihatkan oleh penyidik atau memang saudara ingat itu tanggal 9 Februari? Setelah dilihatkan oleh penyidik di mana saja? Menurut apa saudara ingat memang tanggal 9 Februari setelah dia penyidik itu? Yang jelas Beda loh maksudnya pengertian paham maksudnya ya? paham. Benar. Biar enggak paham pertanyaan saya paham ya? Maksudnya Paham. yang kalau boleh saya ilustrasikan, oh iya benar, mungkin lupa wajar, tapi setelah melihat itu saudara ingat apakah memang setelah dituduhkan penyidik, tapi saudara tidak ingat ya karena mengacu atau terfokus kepada apa namanya resi itu atau memang sudah betul ingat tanggal 7 Februari? Sesuai resi. Karena setahu saya kalau di dunia keuangan pasti tanggal dan bulan itu pasti pada. Ya. Sudah cukup dulu. Kalau memang mau membaca seluruhnya, silakan perkara pemeriksaan terus, anggotanya suruh meriksa. Ada enggak? Ya, gitu ya, silakan anggotanya suruh meriksa. Ada apa enggak? Pertanyaan terus berlanjut. Ya, yang dibilang tadi merubah dari Maret ke Februari ada nggak ya? Oke. Selanjutnya ini di dalam dakwaan saksi itu ditangkap tanggal berapa tadi? 21 Mei. 21 Mei. Ditangkap sendiri ya? Iya, sendiri. Ini di dakwaan halaman 5. Nah, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa Kalian baca itu. saksi Habil Marati, saksi Adil dan saksi Alainan juga ditangkap oleh petugas Polri. Ya, ini bahwa selanjutnya ini dakwaan nomor di halaman 5. Nomor 5 nanti kan sama aja dengan belakang ya. Ada nanti yang halaman 10 sama. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa di sini artinya Pak Kiplanjen, saksi Habil Marati, saksi Adil dan saksi Asmai Julfi alias Bibi juga ditangkap oleh petugas Polri. Kalau tanggalnya lupa, tapi karena kan terpisah, ya, yang jelas di BAP terpisah, ketemu waktu itu konfrontir dengan Pak Kiplan pertama malam. Tanggal berapa? Lupa saya tanggalnya. Tanggal 21 kah? Tanggal 22 kah? Enggak, yang jelas selisih berapa hari dari pertemuan setelah ditangkap. Oh, jadi saksi ditangkap tanggal 21. Iya. Apakah tanggal 21 juga ditangkap Pak Kiplanjen? Tidak. 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 Apakah tanggal 21 juga ditangkap Habil Marati? Tidak. Apakah tanggal 21 juga ditangkap Adil? Tidak.
Apakah tanggal 21 juga ditangkap saksi Asmai Julfi alias Vivi? Tidak. Tidak ya. Jadi ini halaman 5 dakwaan pertama dan halaman 10 dakwaan kedua menyatakan seperti ini. Jadi tidak ya. Oke. Selanjutnya, sewaktu saksi kan ditangkapnya tanggal 21 Mei 2019 ya. Itu sedang dalam kaitan apa? Persiapan demo di Bawaslu. Oke. Apakah itu ada kaitannya dengan Pak Kiflan Zen? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Setelah itu di sini dikatakan saksi kan membawa satu pucuk senjata api laras pendek, satu box peluru kaliber 38, satu box peluru tajam kaliber 38. Ini halaman 5 dan halaman 10 ya. Nah, apakah saksi membawa ini atas perintah Pak Kiflan Zen? Tidak juga. Tidak juga. Selanjutnya kita mundur lagi ke halaman. Sebenarnya itu kemarin sudah ditanyakan, jangan diulang lagi ya. Yang soal kapan ditangkap mengenai peluru itu sudah, ingat saya. Kaitan sama Pak Kiflan belum yang mulia, baru kami tanya. Sudah, kemarin sudah. Sekarang coba yang lainnya kalau bertanya jangan yang sudah ditanyakan. Oh iya, itu belum kami tanya. Kalau udah kami tanya, nggak akan kami tanya mulia ya. Oke, selanjutnya di sini halaman 3. Halaman 3 dakwaan pertama. Dia dakwaan kedua itu halaman berapa jatuhnya ini? Pokoknya samalah bahasanya ya. Di sini dikatakan bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, saksi Helmi Kurniawan alias Iwan menghubungi saudara Anil untuk memesan 2 pucuk senjata api laras pendek dan 2 pucuk senjata api laras panjang berkaliber besar. Ya, jadi 2 pucuk senjata api laras pendek dan 2 pucuk senjata api laras panjang berkaliber besar, dan disanggupi oleh saksi Adil dengan menjelaskan mengenai harganya, yaitu A. 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer warna hitam kaliber 22 mm seharga Rp5.500.000. B. 1 pucuk senjata api laras pendek jenis revolver kaliber 22 mm beserta 4 butir peluru seharga Rp6 juta. C. 1 pucuk senjata api laras panjang rakitan kaliber 22 mm seharga Rp15 juta. Ini dakwaan. Dari dakwaan ini, mana yang tidak sebenarnya? Maksudnya, Jadi jangan disuruh nilai dakwaan, ditanya. boleh tanya yang mulia. Oke, kami tanya. Mengomentari dakwaan. Ya, kami tanya. Apakah Adil pernah, ini nomor B, 1 pucuk senjata api laras pendek jenis revolver kaliber 22 mm, nggak tahu yang mana itu, beserta 4 butir peluru seharga Rp6 juta. Peluru tidak ada. Jadi tidak pernah. Tidak pernah Adnil memberikan senjata ke saya dengan pelurunya. Jadi 4 butir peluru dengan 1 revolver kaliber 22 itu yang mana maksudnya itu? Revolver itu yang ada peluru. Oh Yang ya. kecil sama Mayer, yang hitam sebelah gede. Jadi tidak pernah ada ya? Ya. Oke. Apakah pernah ada 2 pucuk senjata api laras pendek dan 2 pucuk senjata api laras panjang? Laras panjang belum dapat. Sebenarnya yang ini contoh. Belum dapatnya contoh. Ya contoh, makanya tidak digunakan karena memang belum dapat. Yang panjang ini contoh dari Adnil, belum sempat dipulangkan terus ketangkep. Contoh ya. Oke. Udah dapat yang kusuruh tadi? Nggak ada ya? Oke. Setelah itu, saksi ingat waktu tanggal 8 Maret 2019 8 Maret. di pintu tol Taman Mini. Oh iya. Nah, itu saksi menerima uang atau memberikan uang? Menerima uang dari Pak Kiflan. 50 juta ya. Nah, uang itu diberikan setelah di Kelapa Gading apa sebelum Kelapa Gading? Setelah Kelapa Gading. Kelapa Gading dulu, Ya. baru diberikan ini. Iya. Oke. Untuk pertemuan yang tanggal 8 Maret itu bagaimana apanya teknik komunikasinya? Sebelumnya saya nyampaikan ke Pak Kiflan kekurangan dana.
Karena informasinya tadinya laras panjang yang saya pesen akan datang, harganya itu agak mahal, makanya saya kekurangan dana sama Pak Kiplan. Terus Pak Kiplan nggak lama ngajak pertemuan di Cimanggis pagi, terus sore ketemu lagi. Bukan, yang 8 Maret. Iya, 8 Maret. Oh, untuk itu. Iya. Tapi penggunaan sebenarnya apa yang saksi gunakan yang 50 juta tadi pembagiannya? Untuk Cikon, cipta kondisi. Kita kondisi. Iya. Setelah itu apa lagi? Sudah, sisanya saya pegang uangnya. Oh, jadi hanya bagi 2. Iya, saya berikan ke Tajudin untuk Cikon, sisanya untuk cadangan kalau ada keperluan. Oh, jadi untuk itu ya? Ya. Oke. Jadi bilang kurang uang untuk beli senjata itu nggak ada kaitannya dengan penggunaan uang ya? Penggunaan uang itu untuk Cikon separuhnya kalau mengantisipasi senjata sepanjang datang untuk nambah. Iya lah, nggak ada kaitannya berarti ya. Jadi penggunaan uang yang 50 juta bukan seperti Untuk apa yang saksi katakan pertama, tapi habis dipakai jadinya yang 50 itu. Untuk si Tajudin ya, untuk Cikon. Iyalah, jadi tidak ada kaitan sama senjata jadinya. Kalaupun senjata panjang datang Iya. kurang, ya. Iya. Yang penting sampai hari ini itu tidak ada kaitan sama senjata. Tidak ada. Tidak ada ya, sudah habis. Habis. Oke. Setelah itu tanggal 10 Maret saksi di di Saigon Cafe. Terima uang lagi ya. Dari Habib Marati. Berapa? Tanggal 10 itu nerima dikasih 10 juta. 10 juta. Ada kaitan dengan Pak Kiplan? Diberita Pak Kiplan, tapi yang 10 juta itu untuk uang bensin. Untuk Oh, ya, saksi katakan diberita Pak Kiplan. Bagaimana cara berintahnya? Saya diberita namanya Habil untuk ngambil dana. Ngomong langsung begini, Telepon. ya. Oke. Waktu tanggal 8 itu telepon juga. Telepon. Oh, jadi di teleponnya tanggal 8. 8. Tanggal 10 telepon juga. Ya. Pernah bukti percakapan itu jadi bukti? Yang jelas waktu di penyidik diperlihatkan Transkrip apanya? rekaman Pembicaraannya. tulisannya kertas panjang. Coba lihat ada nggak dalam berkas ini jadi bukti itu? Katanya jadi bukti. Coba ada nggak bukti apa? Ini tadi transkrip pembicaraan antara Pak Kiplan Zain dengan saudara saksi. Jadi yang mulia, mengenai yang tadi tidak ada rupanya di sini. Perubahan dari 9 Maret menjadi 9 Februari seperti yang dikatakan. Ini sudah diperiksa oleh rekan saya. Ya, tapi di persidangan saksi neraka. Bukan, itu kan kelanjutannya. Saya melaporkan tadi yang beliau suruh katakan periksa. Sudah diperiksa tidak ada, ya. Perkara dia ngomong itu hak dia. Dan kami dalam pembelaan ingin menyatakan berarti BAP tidak sesuai lagi dengan apa yang dikatakan. Dengan tidak sesuai BAP, sementara dakwaan berasal dari BAP, di mana menyatakan perubahan. Di sini kan dikatakan 9 Februari, padahal dia katakan Maret. Perubahannya di sini tidak ada. Ya, itu. Ya, oke. Mohon izin Ada. Biar saya perlihatkan. Nama? Yang bersangkutan katanya tidak ada pernyataan tanggal 9 Februari. Boleh lihat di BAP tanggal 14 Juni. Iya, nomor 11 tadi. 14 Juni menyebutkan tanggal 9 Februari. Iya, nomor 11 tadi. Di BAP yang sebelumnya itu ada menyebutkan Maret. Ya, begini maksudnya Pak Jaksa. Kalimat di BAP itu yang menyebutkan adanya pencabutan Iya. keterangan sebelumnya menjadi berubah dari Maret ke Februari. Ya, itu tidak ada. Iya. Maksudnya gitu ya. Iya, yang mulia betul. Sudah. Hanya berubah keterangannya. Iya, tapi Kenyataan di BAP-nya yang tidak ada. ada. Di sini ada 9 Ya, Februari. makanya silakan nanti dimasukkan dalam pembelaan ya. Iya. Kecuali tadi kan ya misalnya nomor 2 bahwa BAP pertama berubah, kan kita nggak tanya lagi yang mulia. Di sini dikatakan nggak ada berubah BAP sebelumnya gitu loh. Kan
supaya persidangan ini bermakna aja yang mulia, jangan nanti sekedar-sekedarnya aja. Ada yang tadi transkrip pembicaraan tanggal 9 Februari, tanggal 8 Maret, tanggal 10 Maret, karena dari telepon ya, ditunjukkan oleh penyidik waktu itu. Pembicaraan 9 Februari juga ditunjukkan ya. Saya banyak ditunjukkan rekaman-rekaman saya teleponan dengan Pak Irfan. Iya, yang 9 Februari juga ditunjukkan. 9 Februari telepon tidak? Oh, jadi pakai apa komunikasinya bisa ketemu? Enggak, saya telepon dengan beliau. Begini, tadi yang 8 Maret sama 10 Maret, yang itu yang ditanyakan. Iya. Yang ditanya soal transkripnya kan itu. Iya, sekarang sambil ini baru saya ingat, rupanya katanya kan 9 Februari juga lewat telepon. Transkripnya dikasih tunjuk tidak? Yang 9 Februari ada itu tidak? Transkripnya? Ada ya. Ah, itu ditunjukkan setelah ke money changer apa sebelum? Ditunjukkan, cuma saya tidak ngecek, cuma penyidik pegang. Nih, kamu tanggal sekian telepon dengan Pak Kipran kan di Kelapa Gading gitu. Ya, tanggal 9 Februari lah, jangan bilang tanggal sekian. Tanggal 9 Februari dibilang bertelepon ya. Telepon. Itu setelah ke money changer atau sebelumnya? Sesudah dari manajemen. Oh, setelah pulang dari money changer, setelah saksi melihat, Setelah ada perubahan di API. setelah melihat itu baru dikasih tunjuk apa transkrip pembicaraan ya? Ya. Ada di sidang? Nggak ada. Oke, tidak disita ya. Jadi karena saksi sudah mengatakan ada transkrip pembicaraan 9 Maret, 9 Februari, kita juga main begitu juga. Apa yang dikatakan sama dia kita pegang. 9 Februari, habis itu 8 apa tadi? 8 Maret, 9 Maret dan 10 Maret ya. 8 dan 10. Gimana? 8 dan 10. Sudah tadi sudah terangkan. Iya. Itu telepon tanggal 8 dan 10. Iya. Ya, ada transkripnya ya. 9 Maret tanggal 9 Februari juga ada ya. Ya. Hanya saja tidak disita ya. Oke. Selanjutnya, sewaktu saksi berkomunikasi dengan Admil tadi yang tanggal 20 Februari itu via apa? Maka si Admil bisa datang. Rupanya kan beda-beda jauh nih. Telepon. Telepon. Iya. Ada juga transkripnya ditunjukkan? Waktu tidak. Tidak ada. Tidak. Oh, jadi percaya aja ada pembicaraan gitu ya tanpa transkrip ya. Iya. Nah, yang dibicarakan seperti ini atau berbeda? Hanya pas dulu datang dulu, setelah datang baru bicara satu punya senjata beserta 4 butir peluru, tapi ternyata tidak ya. Itu Dulu tidak ada. jadi ini kejadian ini setelah ketemu atau waktu masih di telepon? Di telepon sudah mengatakan pemesanan, dipertajam lagi waktu dia ketemu. Nah, jadi 4 butir peluru di telepon juga tidak ada, waktu bertemu juga tidak ada. Tidak ada. Hanya sekarang dengan di persidangan. Iya. Apakah saksi mau percaya mau ikut ini atau yang saksi katakan? Yang saya katakan. Jadi bukan yang ini ya. Ya. Oke. Selanjutnya saksi juga ada berkomunikasi dengan saudara Armi. Armi ada. Tanggal di sini tanggal 4 kalau tidak salah ya. 5. Tanggal 5 ya. Tanggal 5. 5 malam, terus paginya Armi datang. Oh, Armi datang paginya bukan malamnya. Bukan pagi. Yang tanggal 5 Tajudin. Oh, tanggal 5 Tajudin Ya. menyerahkan senjata yang Lensgan. salah satu. Ya. Jadi Armi datangnya hari Tanggal 6. tanggal 6. Ya, pagi. Tanggal 6 pagi ya. Setelah itu saksi ada menyerahkan peluru juga? Tidak. Tidak ada. Tidak. Saya mau kepastian aja. Saksi menyerahkan peluru ke Armi berapa butir? Lupa saya. Lupa. Tapi sedikit. Ya, kemarin sekitar 5 kalau salah ya. Ya. Sudah Sedikit. diterangkan. Sedikit. Jumlah pastinya lupa. 5 atau lupa? Lupa. Cuma saya kasih. Cuma nggak banyak. Ya sudah, pokoknya lupa aja. Ya.
Nah, jadi lupa ya, Jumlahnya lupa. lupa ya. Saya mengikuti persidangan saksi di sini dan di Army. Sekarang saya mau tanya, ini kaitan sama Pak Gibran soalnya. Peluru yang saksi berikan kepada Army itu peluru dari mana? Dari mana juga saya kurang ingat. Di persidangan kemarin sudah disebutkan. Apa saya ingatkan? Kalau nggak salah, Bukan dari lapang tembak itu, bukan? iya waktu kita lapangan tembak kalau nggak salah. Lapangan tembak atau berburu babi? Lupa saya. Karena sudah dua keterangannya. Satu mengatakan lapangan tembak, satu lagi menyatakan dari nembak babi oleh Perbakin, pelurunya nggak kepakai. Lupa saya pas. Jadi lupa ya? Ya. Oke. Apakah mendapatkan peluru itu dengan uang dari Pak Gibran juga? Kalau yang kecil itu ngambil aja. Yang saya tanya, apakah mendapatkan peluru itu menggunakan uang yang 50 juta atau Tidak. Tidak ya? Oke. Waktu saksi ditangkap tadi, itu kan banyak peluru. Di sini juga ada puluhan. Apakah itu membelinya menggunakan uang Pak Gibran juga? Iya. Menggunakan uang Pak Gibran? Iya, kalau gurunya beli dari uang itu kan. Dari Uang yang dikasih Pak Gibran. kapan belinya? Belinya peluru sekitar bulannya lupa juga. Oke. Dalam satu persidangan, saksi mengatakan saksi pernah dikirim dari Panegoro, dari Surabaya kalau nggak salah, waktu tsunami. Menemukan peluru tersebut di lokasi Polres. Saya tanya waktu itu perkara saya. Iya. Apakah waktu tsunami itu sudah terima uang dari Pak Gibran? Waktu dari tsunami itu ngeles, ya. Saya menghilangkan keterangan aslinya. Cuma dikejar sama polisi, keterangan itu baru ditunjukkan transkripnya baru saya ngaku apa nih. Ya. Dari mana saksi beli peluru itu? Peluru itu uang yang 50 saja. Saya tanya, dari mana saksi beli? Dari siapa? Dari anggota BRIMOB. Anggota BRIMOB. Nah, saya juga udah dengar waktu konfrontir di perkaranya Habil. Maka di sini berubah, saya juga bingung. Dari anggota BRIMOB. Ya. Bisa sebutkan namanya? Kalau panggilannya saya masih ingat. Nama pastinya nggak tahu. Panggilannya si Jajang. Jajang, ya. Anggota BRIMOB ya. Ya. BRIMOB, saya nggak cari lebih dalam lagi, tapi saksi tahu itu pasti anggota BRIMOB. Ya. Jadi itu peluru polisi. Iya, yang 38 itu polisi. Semua ya. Ya. Oke. Lupa waktunya dan seterusnya saya tidak perlu dalam karena kalau lupa itu hak daripada saksi. Ada tadi transkrip itu nggak ada ya. Oke. Selanjutnya oke. Saksi katakan Tajudin diserahkan senjata. Saksi yang menyatakan ya dalam ininya dan dalam dakwaan juga ada. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah setiap saksi, kan Tajudin itu supir, apakah senjatanya itu dibawa sama Tajudin? Tidak juga. Tidak juga. Ya. Oke. Apakah Pak Gibran pernah bilang senjata berikan kepada Tajudin? Kalau kata Judi inisiatif saya. Inisiatif saksi, Ya. jadi bukan Pak Gibran ya. Oke. Saksi menyerahkan senjata itu dua kali, satu yang pendek, satu yang panjang. Ya. Kenapa berbeda waktu? Karena yang kelas panjang kan belum deal dengan si Adil. Rencananya akan ditekan sama Adil ke Bandung. Jadi sementara saya simpan di rumah saya, kecuali kalau yang pendek kan sudah deal dibeli. Yang panjang belum dibayar, makanya saya simpan. Tapi karena saya pergi terus, maka saya tentang Tajudin. Saya penilaian saya lebih aman di Tajudin.
Setelah senjata ada pada saksi diserahkan oleh Anil, apakah saksi pernah ketemu lagi dengan Anil? Ketemu Adil 2 kali. Yang pertama ngambil TV, yang kedua saat menyerahkan senjata. Ya, setelah diserahkan senjata berarti tidak pernah ketemu. Tidak pernah. Jadi dari mana saksi bisa menyatakan bahwa Adil akan memberikan lagi nanti penggantinya? Iya nanti kalau udah ada dari kawannya Adil. Ternyata kan sampai saya ketangkep belum ada kabar senjata itu dapat. Jadi saksi berkomunikasi dengan Adil lewat telepon, tapi transkrimen tidak dikeluarkan. Adil pernah mengatakan dalam persidangan bahwa senjata ini untuk kebutuhan orang Lampung. Tidak. Saksi mengatakan ini untuk orang Lampung. Tidak pernah saya berkata begitu. Tidak pernah ya? Tidak. Oke. Mengenai peluru tadi ada 5 ya yang diserahkan, tapi lupa yang diserahkan kepada si Army itu posisi peluru buangan, bukan fresh. Buangan. Maksudnya itu apa? Coba jelaskan. Kalau di kami istrinya cat itu tidak bisa meletus akhir atau sudah kadaluarsa. Jadi ditembakkan tidak bisa. Ya. Jadi dimasukkan ke selongsong, ditembak udah pasti. Dimasukkan ke magazin, setelah dikokang, ditembakkan, itu melintang. Oh, bisa juga bergerak terbang ya? Enggak, melintang dalam kamar senjata itu. Jadi tidak masuk ke laras, tapi masuk ke di dalam. Oh, jadi dia tidak bisa keluar dari itulah. Ya. Itulah bahasa gampangnya ya. Ya. Apakah peluru itu masih bisa membunuh orang? Kalau cat ya jelas nggak bisa meledak. Nggak bisa meledak ya. Dan tidak bisa orang mati gara-gara itu, kecuali dimakan ya. Ya. Oke. Jadi di sini didakwa ada salah satu laboratorium menyatakan 5 butir peluru tersebut katanya aktif, bisa dipakai. Nanti kan akan kami periksa. Berarti yang kami pegang apa keterangan saksi ya, bahwa peluru itu memang tidak bisa dipakai lagi ya. Cat istilahnya. Sini dikatakan perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Abdul Marati, saksi Helmi Kurniawan alias Iwan, saksi Tajudin alias Udin, saksi Zuharmi alias Armi, saksi Irfansa alias Irfan, saksi Anil, dan saksi Asma Yusufi alias Bibi yang telah menguasai senjata api tersebut di atas. Ya. Apakah pernah Bapak Kiflan Jen menguasai senjata ini? Tidak ada. Yakin? Yang jelas yang tertangkap di saya dan Tajudin itu tidak pernah dipegang oleh Pak Kiflan. Dipegang aja enggak? Kalau dikuasain juga enggak ya? Tidak. Jadi dipegang itu semuanya lah maksudnya ya? Ya, cuma laporan saja. Nanti baru saya tanya. Ya. Jadi tidak pernah ya? Jadi kalau ada perkataan bersama bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Abdul Marati, saksi Helmi Kurniawan alias Wan, saksi Tajudin alias Udin, saksi Azwarmi alias Armi, saksi Irfansa alias Irfan, saksi Adil alias saksi yang telah menguasai senjata api tersebut di atas. Pak Kiflan tidak pernah menguasai ya? Tidak. Pak Abdul Marati pernah menguasai? Tidak juga. Tidak. Kalau Helmi Kurniawan saksi ya. Kalau Tajudin ada sebagian, Azwarmi, terus Irfansa, Irfan, Adil, dan Asmai Julfifi. Oke. Yang mau kami tanyakan lagi, kan saksi mahkota mengatakan bahwa yang hitam itu adanya pada bulan berapa tahun 2018, Ya. bukan 2017. Bukan 2018. Oke. Siapa yang tahu bahwa, karena kalau Vivi katakan 2017 di sini, ya kan, belum ada saksi lain yang menyatakan itu 2018 ada di Vivi. Siapa saksi atau orang lain yang menurut saksi yang bisa tahu 2018 adanya di saksi? Kalau waktu beli tidak ada saksi. Kalau itu saya pegang
Ya banyak yang tahu, termasuk tadi 2018. admin pun tahu. Nggak, maksud kami kan baru itu beli apa Gade? Maksudnya Senjata dibeli apa Gade? waktu itu pertama Gade. Gade kan? Ya. Nah, jadi yang tahu Gade 2018, sementara yang tahu Gade itu 2017. Siapa yang tahu itu 2018 bukan 2017 selain saksi? Yang jelas kalau tahun saya punya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya, hanya saksi aja sendiri yang menyatakan bahwa itu Gadenya 2018. Kalau tidak ada orang lain yang tahu ya. Ya. Oke. Saksi mengatakan bayar 50 juta Gade itu berdasarkan keuntungan jual beli mobil. Ya. Benar. Benar. Oke. Mobil apa yang dijual? Jeep ya. 2 Jeep, yang satu Katana, yang satu CG. Berapa harga jualnya masing-masing? Kalau Katana itu laku 35 juta. Kalau yang CG waktu itu laku sekitar di 40 juta. Untungnya 50 juta. Bukan untungnya, itu saya pakai uang itu termasuk modal. Oh, jadi berapa tadi? 35 tambah 40, 75. Ya. 50 kasih ke Vivi. Ya. Masih ingat waktu jual belinya kapan? Waktu penjualannya kapan? Kalau penjualan apanya? Mobil tadi? Ya tahun 2018. Bulan? Bulannya lupa. Setelah kesaktian Pancasila apa sebelum kesaktian Pancasila? Yang jelas akhir tahun ya. Akhir tahun. Iya. Jadi akhir tahun itu kan Desember. Sekitar itu. Kalau November belum akhir tahun namanya. Ya. Ya pokoknya bulan-bulan terakhir di tahun 18. Jadi Desember ya. ya. 2018. Ya. Oke. Nggak berubah lagi nih. Iya enggak, keterangan saya begitu. Oh gitu ya. Nah, menyerahkan uang ke Vivi 2018. bulan 2018 itu bulan juga lupa saya. ada di BAP bulan berapa? Ini kita sudah mau masuk atas kos. Ya. Yang kedua untuk bulan mana ada coba ya? Jadi begini yang mulia, saya ini kepala botak karena ada nasar yang mulia. Jadi bukan saya bermaksud mau berseberangan dengan yang mulia, tidak yang mulia. Kami membuka aja bagaimana yang sebenarnya yang mulia. Jadi kalau kami seperti ini tidak ada niat sedikit pun untuk berhadapan dengan yang mulia. Jadi mohon dimaklumi, ini hari Jumat sebelum sholat. Jadi saya minta maaf kalau yang mulia ada yang tidak empati terhadap saya. Mohon maaf yang mulia ya. Terima kasih. Ya, kita stop nanti kita mulai jam 2. Dan kebetulan jam 1 saya ada sidang yang lain. Ya, itu ya. Siap Bang. Kita skors. Apa yang ini nanti lanjut lagi jam 2. Siap. Ya, sholat Jumat bisa diusahakan. Siap.